nikmati tidur di atas yang enak-enak. Gimana menyambung ruh kita dengan Rasulullah SAW? Makanya kita banyak istighfar aja. Setiap hari istighfar, setiap hari bersalawat kepada Nabi, berharap kita supaya kita walaupun dengan segala kekurangan kita ini, kita bisa diterima oleh Rasulullah sebagai umatnya dan yang akan berhak juga mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada pahalanya, kemudian disampaikan pahalanya kepada guru, kepada yang telah meninggalkan warisan ini, yaitu Al-Imam Muhammad ibnu Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, dan juga pensyarah daripada Al-Hikam ini, yaitu Al-Imam Muhammad ibnu Ajibah, dan juga para pensyarah hikam yang lainnya yang dari mereka kita belajar, dan juga kepada guru-guru kita semua, dan terkhusus untuk orang tua kita yang telah menjadi jalan kehidupan kita di dunia ini, dan juga untuk anak-anak kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, dan terkhusus baginda Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita masuk pada hikmah yang ke-13 ya. Alhamdulillah sudah 13 hikmah ya. Yang ke-13 sekarang. Hikmah yang ke-13 ini agak panjang nih. Cuman dipotong-potong oleh Al-Imam Ibnu Ajibah. Pertama kalimatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu akan bercahaya sedangkan hati tersebut padanya sudah tertancap atau sudah tercap dengan gambar-gambar akwan, gambar-gambar makhluk. Jadi hati itu diibaratkan seperti gelas, seperti kaca ya, mir'ah. Jadi ibaratnya hati itu seakan-akan di luarnya itu, dinding-dindingnya itu bagaikan kaca. Nah, jadi ini hati, kemudian di luarnya itu ibaratnya kaca. Kalau seandainya hati itu bercahaya, maka kalau kacanya ini bersih, maka cahayanya itu akan keluar. Hati ini pada dasarnya kan aslinya bagus. Kan iza suluhat suluhal jasadu kullu, kata Rasulullah, kalau seandainya bagus, semuanya jadi bagus. Pada dasarnya itu adalah bagus. Hati ini akan membuat kita bisa berpikir yang baik, kita bisa memandang yang baik, bisa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Sumbernya adalah dari hati. Ketika kita melihat ada orang susah, kasihan kita itu kan dari hati. Asli itu pada dasarnya baik. Dan dia menjadi rusak karena ulah manusia. Dan hati yang baik ini pada dasarnya itu seakan-akan dindingnya itu ada dia itu didindingi dengan kaca. Kalau seandainya di dinding-dinding hati ini sudah ditempelkan, kalau sudah dicap itu kan berarti sudah, kalau dalam bahasanya muntabi'atun, sudah menjadi tabiat, artinya ditempelkan sehingga menyatu. Kalau kita ngecap surat, maka capnya itu harus ya pasti menyatu dengan kertas. Kalau ada orang yang ngecap, misalkan Pak Haji ngecap besi gitu kan, ya pasti akan lengket di besinya. Cara ngecapnya juga tentu yang membuat ada bekas yang nggak akan hilang dari besi. Nah, begitulah diibaratkan ketika hati itu tidak lagi bercahaya, maka seakan-akan di sini sudah tertempel makhluk. Ini harta, ini jabatan, ini syahwat, ini makan, ini. Ini kalau sudah tertutup semuanya, kalaupun misalkan ada cahaya di dalam nggak akan keluar. Maka jadilah dia hati yang gelap. Jadilah hati yang gelap. Nah, maksud hati yang gelap itu adalah hati yang tidak lagi mengeluarkan cahaya. Jadi cahaya hati itu bukan seperti cahaya matahari, bukan seperti cahaya lampu. Cahaya hati itu adalah cahaya yang dengan cahaya itu dia bisa melihat kebenaran,
menangkap kebenaran atau menyampaikan kebenaran, itu adalah efek daripada cahaya hati. Yang dengan cahaya itu dia bisa melihat kebenaran. Dengan cahaya siang, dengan cahaya matahari kita bisa melihat benda, tapi dengan cahaya hati kita bisa melihat kebenaran. Ini benar, ini salah. Nah, karena hati itu adalah sebagai panglima, dia akan menilai, dia ibaratnya mesin yang akan mengolah informasi kita, masuk dari mata kita, masuk dari telinga kita, masuk dari indera kita, masuk ke dalam hati. Nah, kalau hati itu bercahaya, dia bisa memilah, ini baik, ini nggak baik, ini sedang, ini begini standarnya. Tapi kalau seandainya hati itu tuh sudah dipenuhi oleh gambar-gambar dunia, maka cahayanya nggak akan ada lagi. Jadi dia tidak akan lagi bisa memilah-milah, ini benar, ini tidak benar, ini baik, ini adalah salah, nggak bisa lagi dia. Namun itu pun ada skalanya, artinya ada levelnya. Ada yang betul-betul sudah dipenuhi oleh dunia. Nah, maka kalau sudah dipenuhi oleh dunia, maka dia pun sampai pada level dia tidak lagi mempercayai adanya cahaya, sehingga dia tutuplah diri dia daripada cahaya ilahi. Dia tutup hati dia daripada cahaya iman sama sekali. Jadilah dia kafir kepada Tuhannya. Ada juga yang tempelannya itu tidak merata. Ada yang cintanya dunia saja. Kalau untuk masalah perempuan nggak ada masalah dia. Tapi kalau giliran masalah harta, syahwatnya besar, nggak bisa mengendalikan diri. Atau sebaliknya, kalau masalah harta bagi dia nggak masalah, tapi kalau urusan laki-laki atau perempuan, nafsunya besar, nggak bisa mengendalikan diri, sudah tertutup hati dia dengan itu. Nah, maka di sini mungkin cahayanya ada, tapi di sini nggak ada. Nah, begitu juga dunia yang lainnya atau bagian daripada elemen dunia yang lainnya, bisa jadi hanya sebagian dan sebagian lagi masih tidak tertutup gitu. Nah, dan efeknya juga akan begitu. Nah, kalau dia misalkan dari sisi harta dia tidak tergoda misalkan, nah, maka dalam sisi harta ini dia bisa melihat ini orang susah nih dibantu, ini orang ini nih dia butuh bantuan, diserahkan kepada dia seberapa yang dia butuhkan. Jadi dalam hal itu dia bisa melihat. Tapi kalau sudah pada sesuatu yang di situ tertutup pintu hatinya, nah, maka yang di situ tuh dia nggak akan bisa melihat kebenaran. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga. Nah, jadi di sini Al-Imam menjelaskan kepada kita bahwa hati itu ibaratnya sesuatu yang ada cahaya, dan memang begitu adanya. Sebagaimana Allah katakan, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka itu tidaklah buta mata, akan tetapi mereka itu adalah buta hati yang ada di dalam dada, kata Allah SWT. Maka supaya dia bercahaya, maka bersihkanlah dinding-dinding hati itu daripada segala tempelan-tempelan. Jangan dunia itu masuk ke dalam, kata Sayyidina Ali, biarkan dunia itu di genggamanku. Terserah dia diberikan genggaman kekuasaan, diberikan genggaman harta, diberikan genggaman apa saja daripada dunia ini, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati, maka ketika keluar atau kita paksa keluar itu menyakitkan, sakitlah. Kalau seandainya harta sudah masuk ke dalam hati, maka dia akan menguasai rasa hati itu. Dia akan menguasai hati ini merasa sakit atau tidak. Nah, karena dia sudah menjadi bagian daripada hati. Ibaratnya tadi kalau seandainya dunia itu sudah masuk ke dalam hati kita, diambil dunia itu oleh Allah, ya pasti hatinya jadi sakit. Pasti hatinya jadi rusak gara-gara itu. Kenapa? Karena sebagian daripada apa yang ada di hatinya dicabut oleh Allah SWT. Nah, ketika itu sakitlah hatinya. Seperti orang-orang yang terlalu cinta dunia, ketika dunianya dicabut oleh Allah SWT, hilanglah kebahagiaan mereka sama sekali. Padahal mungkin diambil sebagian saja. Dia punya perusahaan 5, diambil 1 sama Allah, stresnya seakan-akan luar biasa, seakan-akan dia sudah kehilangan segalanya. Padahal yang 4 masih ada. Dia punya rumah sekian, hilang 1, stresnya luar biasa.
Padahal masih ada yang bisa ditempati oleh dia. Nah, kenapa? Karena harta itu sudah masuk ke dalam hati dia. Jadi, sehingga ketika diambil harta itu seakan-akan hati dia yang dicabut. Seakan-akan hati dia yang dipotong. Ibaratnya begini, sudah dicap di sini, sudah tertempel di situ, seakan-akan itulah yang dikikis, dipotong. Ya gimana nggak sakit? Nah, kalau hati sudah sakit, maka ketika dia berbicara, keluarlah kata-kata yang menyakitkan. Ketika dia bersikap, keluarlah sikap-sikap yang membuat orang tersakiti, yang menzalimi. Karyawannya yang kena, keluarganya yang kena, kerabatnya yang kena. Kenapa? Karena berawal daripada hati yang sakit. Dan hati sakit itu karena ada yang seharusnya nggak boleh dimasukkan ke hati, dia masukkan ke dalam hati. Tapi kalau orang yang hati dia bersih, tidak ditutupi oleh dunia-dunia ini, dia hilang apa saja daripada dunia ini, enteng aja bagi dia. Dan memang ini berlevel-level juga. Ya, kalau yang levelnya paling tinggi, yang hatinya betul-betul bersih, maka apapun yang terjadi di dunia ini bagi dia nggak ada masalah sama sekali. Nah, seperti kaum sufi itu, seperti yang kita pernah sampaikan, bagi mereka wurudul faqat a'yadul muridin. Adanya kesusahan itu bagi orang sufi itu, sebagian mereka menganggap bahwa itu adalah sebagai hari raya. Kalau bagi kita itu adalah hari penderitaan. Hari nestapa bagi kita. Kalau bagi mereka itu hari raya. Kenapa? Karena dunia ini nggak masuk dalam hati mereka. Nah, dengan kita belajar ini mudah-mudahan masuk. Karena selama ini sudah sering kita sampaikan sebenarnya. Di dalam ceramah-ceramah juga sering disampaikan oleh para ustadz melalui ayat Al-Qur'an. Seperti Allah mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dunia itu hanyalah kesenangan menipu. Ya cuman kan sampai di telinga aja, tapi nggak masuk ke dalam gitu. Ketika kita baca surat Sabbihisma Rabbika, Allah katakan di situ, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Ketika kita baca surat Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia yang pertama ini. Kita sudah baca itu, tapi ketika tidak kita pelajari secara maksimal, sehingga itu hanya menjadi bacaan yang nggak masuk ke dalam hati kita. Nah, maka mudah-mudahan dengan kita belajar secara serius, kita akan diberikan karunia-Nya oleh Allah SWT, sehingga apa yang kita pelajari itu, yang pernah kita dengar itu masuk ke dalam hati-hati kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Wa innal imana yakhlaqu kama yakhlaqu as-saubul jadid. Sesungguhnya iman itu lama-lama dia akan lusuh sebagaimana lusuhnya pakaian yang baru. Nah, ini dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begitu, tapi di dalam redaksi yang umum, yang populer, ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam, ini disebutkan di dalam Lisanul Mizan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi yang populer adalah innal quluba la tasda kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu berkarat seperti berkaratnya besi. Kalau seandainya dimasukkan ke dalam air, atau kalau seandainya terkena air. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Fama jila'uha ya Rasulullah?" Lantas kalau seandainya hati itu berkarat, apa obatnya ya Rasulullah? Apa namanya? Penawarnya, apa Pak Haji? Untuk menghilangkan karat itu, apa istilahnya itu? Apa untuk membersihkannya Rasulullah? Bagaimana caranya? Kata Rasulullah, zikrullah, Al-Quran, qiraatul Quran wa zikrul maut, yaitu membaca Al-Quran dan mengingat mati. Itu obat supaya hati kita tidak berkarat. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan oleh para sufi atau orang-orang yang ahli di dalam masalah hati ini seperti tadi. Kalau seandainya supaya hati kita itu tidak berkarat, maka jagalah kebersihan hati itu agar dunia ini nggak masuk ke dalamnya. Nah, karena hati yang berkarat itu awalnya adalah karena dunia kita masukkan ke dalam. Karena hati itu ibaratnya kan bukan sesuatu yang bagian dari dunia, itu bukan sesuatu yang seharusnya masuk ke dalam hati. Kita campurkan dengan hati, maka jadi berkaratlah hati kita.
Kalau hati sudah berkarat ya nggak bercahaya jadinya. Ibarat tadi ditempelkan begitu. Jadi supaya hati kita tetap bersih, rumusnya adalah diantaranya yang simpel bagi kita adalah baca Al-Quran dan tentu juga zikir. Kemudian banyak-banyak mengingat mati. Dan ini nih yang kadang-kadang orang nggak mau mengingat mati itu. Orang kalau udah bicara kematian takut aja bawaannya. Gak usah lah bicara kematian, betul nggak Pak Amir? Nanti kalau saya mati, ntar janganlah bilang kematian dulu gitu. Apalagi suami istri kan. Nanti kalau papa mati gimana? Nggak usah bicara mati dulu. Kenapa? Kita karena masih takut mati. Dan itu adalah salah satu hal yang membuat hati kita berkarat. Memang kalau seandainya kita berani mati, apakah kita akan mati sekarang? Kan enggak. Betapa banyak orang yang keluar masuk ke medan jihad, tapi mereka mati di atas kasur seperti Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap kali perang dia ingin syahid. Setiap kali perang. Tapi ternyata setiap kali perang menang terus. Khalid bin Walid. Jadi ternyata bukan karena kita mati itu bukan karena takutnya itu. Kalau mau datang ajal, maka kita akan mati. Kalau seandainya ajal nggak datang, maka kita nggak akan mati. Nah, maka kadang-kadang rasa takut mati ini membuat hati kita itu menjadi keras, hati kita menjadi sakit, hati kita menjadi berkarat. Nah, dengan banyak-banyak mengingat mati, misalkan sekarang kalau kita mati sekarang kan kita tenang. Kita mati sekarang dalam kondisi bermajelis, kita mati ketika kita sedang sholat, kita mati ketika kita sedang taat, sedang beribadah. Begitu juga kalau kita di kantor, misalkan ingat mati, kalau seandainya saya sekarang mati, kan nggak mungkin sedang tanda tangan sogokan atau apa gitu, nggak mungkin kalau orang yang ingat mati ketika itu. Nah, kalau dia sudah begitu hari-harinya, yakin kehidupan dia akan lancar, dia nggak akan melakukan keburukan. Jadi mengingat mati ini salah satu efeknya adalah kita terhindari daripada keinginan untuk melakukan keburukan. Orang yang ingat mati ketika misalkan dia ingat mati, kalau saya sedang maksiat begini saya mau mati, maka alangkah malunya saya di sisi Allah, malunya di depan manusia, maka dia akan tinggalkan, dia pergi. Tapi kalau kita tiap kali diingatkan mati, nggak usahlah bicara kematian. Kalau gitu ya lama-lama matinya mendadak nanti. Lama-lama mati mendadak, dan itu adalah seburu-buru kematian. Tiba-tiba mati gitu, nggak siap mati gitu. Nauzubillah. Maka kita nggak apa-apa ingat-ingat mati, dan itu efeknya sangat bagus untuk hati kita. Tapi kalau yang simpel sekali, yang agak lebih simpel, jadi kalau ulama sufi ini dia memberikan solusi preventif. Solusi preventif. Kalau Rasulullah menjelaskan gambaran secara umum, karena Rasulullah itu adalah sebagai sumber daripada segala dalil setelah Al-Quran. Nah, sedangkan para ulama-ulama kita ini menjelaskan bagaimana proses berdalilnya itu. Kenapa Rasulullah katakan begini, dijelaskanlah bagaimana falsafahnya menurut para ulama. Jadi beginilah menurut para ulama kenapa Rasulullah katakan begitu. Jadi melogikakan lah. Jadi para ulama itu berusaha untuk melogikakan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau para ulama menjelaskan supaya kita nggak masuk ke dalam situasi di mana hati kita itu berkarat atau hati kita itu nggak bercahaya, ya maka jangan tempelkan dunia di dalam hati kita. Karena dunia membuat kita sombong, dunia membuat kita dengki, dunia membuat kita tidak bersyukur, dunia membuat kita tidak sabar. Nah, kalau seandainya dunia itu sudah nggak ada di dinding hati kita, maka hati kita akan senantiasa bercahaya, dan kalau dia sudah senantiasa bercahaya, maka dipastikan dia tidak akan membuat kita bermaksiat. Kalau kita tidak bermaksiat, maka hati kita akan senantiasa bersih, tidak berkarat, dan dia akan senantiasa bercahaya dan sehatlah. Karena salah satu yang membuat hati kita berkarat itu adalah perbuatan dosa yang kita lakukan. Orang berdosa itu kenapa? Karena hati dia lagi tidak bersih. Ketika hati nggak bersih, syahwat yang meningkat kan? Kalau hati nggak bersih, syahwat meningkat. Syahwat mendorong dia untuk melakukan dosa. Ketika dia melakukan dosa, dinding hati hati tadi yang diibaratkan, kalau Rasul mengibaratkannya ibarat kertas yang putih,
maka ditempelkanlah atau kenalah dia dengan satu titik noda hitam. Buat apa kesalahan yang baru lagi karena dorongan hawa nafsu. Ketika ruh dia atau ketika hati dia tidak bersih juga, kemudian terbawa lagi melakukan dosa, kena lagi satu tempelan lagi. Jadi kena bercak-bercak hitam, lama-lama jadi hitam semua. Supaya itu tidak terjadi, maka solusinya pertama sekali adalah hindari masuknya dunia ke dalam hati kita. Jangan tempelkan dunia ke dalam hati kita. Kemudian yang kedua kata al-Imam, am kaifa yarhalu ila Allah wa huwa mukabbalun bi syahawatihi. Bagaimana mungkin dia akan bisa berjalan menuju Allah sedangkan dia mukabbalun, sedangkan dia diikat dengan syahwatnya. Syahwat kalau sudah mengikat, ketika seseorang itu di dalam dorongan syahwat, maka susah bagi dia untuk lari. Susah bagi dia untuk berjalan, sedang puncak syahwat. Syahwat itu ketika kita sedang bernafsu, nggak bisa kemana-mana kita. Ketika nafsu sedang mengikat kita, nggak bisa kemana-mana, maka al-Imam mengatakan bagaimana mungkin dia yang dalam kondisi dibelenggu oleh syahwatnya, dibelenggu oleh syahwat dunianya, kasur dia yang enak membelenggu dia, aduh enak sekali lah tidur. Belum lagi pakai AC lagi, selimutnya juga tebal, di sampingnya juga ada suami atau istri dia yang saling menyayangi. Berat sekali lah untuk bangkit. Gimana mau ini? Sedangkan dia dibelenggu oleh syahwatnya. Bagaimana datang ke masjid kalau seandainya dia lebih hati dia, syahwat dia itu lebih tertarik kepada siaran televisi, lebih tertarik pada permainan-permainan yang ada di rumah, atau lebih tertarik dengan pergi shopping sana, shopping sini, atau cuci mata sana, cuci mata sini. Itu lebih mengikat hati dia. Terus bagaimana mungkin dia akan datang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau seandainya kita ingin dimudahkan langkah kita untuk berjalan menuju Allah, maka jangan ikat diri kita dengan belenggu-belenggu syahwat. Syahwat dunia maksudnya. Syahwat apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah terlepas daripada itu, maka yakinlah dia akan bisa melenggang menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin sambil tergopoh-gopoh. Walaupun sambil dia kepayahan, karena memang jalan menuju Allah itu bukan jalan yang mudah. Karena ganjarannya adalah surga. Kadang di situ ada air mata, di situ ada penderitaan, bukan hanya itu saja, secara fisik pun juga demikian. Maka supaya kita bisa melakukan itu, buang belenggu-belenggu yang membelenggu kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah gampang jalan kita menuju Allah. Ketika dia sudah tidak terbelenggu oleh syahwat dia, ketika misalkan harta disumbangkan di jalan Allah, maka ringan bagi dia. Ketika ada ajakan untuk datang ke rumah Allah, langkah kaki dia juga ringan. Dan alangkah enaknya hidup orang seperti itu. Tapi rumusnya tadi, jangan sampai ada belenggu yang mengikat diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Atau bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk hadir di hadirat Allah, ke hadirat Allah, maksudnya diibaratkan di sini dia hadir di depan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan bisa menghadap kepada Allah atau hadir ke hadirat Allah sedangkan dia lam yatatahhar min janabat ghafalati, sedangkan dia belum lagi bersuci daripada junub ghafalatnya. Jadi ini bahasanya bahasa kiasannya. Jadi ibaratnya kelalaian dia daripada mengingat Allah. Jadi di sini letak pentingnya zikir. Selalu ingat akan Allah kapan saja. Kalau seandainya dia senantiasa selama ini lalai dari Allah, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, dan lingkungan dia juga tidak mengingatkan dia akan Allah, lantas dan dia belum bersuci dari itu dan dia menikmati itu, bagaimana mungkin dia bisa akan menghadap ke hadirat Allah? Maka supaya kita dimudahkan, salah satu caranya adalah senantiasa ingat Allah dalam diri kita. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW.
Makanya Rasulullah itu ketika pulang dari misalkan dari perjalanan dari luar, Rasulullah itu nggak langsung, kan Rasulullah itu nggak boleh, tidak membolehkan kita untuk mengetok pintu rumah ketika kita datang pada malam hari. Kalau dahulu Rasulullah begitu, kalau sekarang kayaknya susah juga ya. Tiba-tiba Pak Haji nginap di musola, kenapa? Nggak enak ngetok pintu malam-malam gitu. Pak Mirsal pulang dari Padang, Pak Mirsal tidur di sini, pada rumah di sampingnya. Nah, kalau sekarang mah susah ya. Nah, siapa aja mungkin nggak ada yang ini. Tapi kalau Rasulullah itu dulu begitu. Rasulullah itu dulu begitu. Jadi siang dan malam bagi mereka itu sama ya. Artinya perjuangan mereka, ketika mereka berjalan menuju Allah tuh nggak ada masa, nggak ada apa ya? Nggak ada masa-masa ini lemah, ini masa kuat, ini masa nggak kuat, merata gitu. Jadi salah satu rahasianya adalah karena Rasulullah itu selalu ingat akan Allah kapan saja. Jadi ketika Rasulullah pulang dari sebuah perjalanan sampai di Madinah, hari masih menunjukkan masih belum pagi gitu, di tengah malam, maka Rasulullah Rasulullah datang ke masjid. Kemudian Rasulullah tuh tidur sambil bersender di tiang masjid. Jadi Rasulullah tidurnya begini di masjid sambil menunggu subuh. Gini aja Rasul. Kalau kita sekarang kasihan lihat orang seperti itu deh. Padahal dulu Rasulullah begitu. Rasulullah dulu begitu. Jadi dia tunggu subuh. Nah, setelah subuh baru dia pulang ke rumahnya. Nah, jadi itu menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan Rasul itu nggak lepas daripada zikir kepada Allah sepanjang waktu. Nah, makanya Siti Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Sesungguhnya Rasulullah itu senantiasa berzikir mengingat Allah dalam segala kondisinya. Nah, kalau di dalam prakteknya ketika minum zikir, ketika duduk zikir, ketika duduk beliau nggak lepas daripada zikir. Ketika dipelukan istrinya juga zikir, istrinya merapikan rambutnya di pangkuannya, Rasulullah juga dalam kondisi berzikir, senantiasa dalam kondisi berzikir. Apapun yang beliau kerjakan, masuk toilet berzikir, berhubungan suami istri berzikir, mau tidur zikirnya bukan tanggung-tanggung. Rasulullah tuh sebelum tidur tuh dia baca surat Bani Israil, surat Al-Isra, berapa ayat Sulhi? Nah, surat Az-Zumar dia baca. Kalau kita kadang masih Al-Waqiah aja, sebagian masih Al-Muluk ya, masih belum tidur. Sebagian lagi ada yang kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ada lagi cuman bismillah mau ahya wa amut. Nah, sebagian lagi ketika tidur udah tidur aja. Itulah kita. Nah, kalau Rasulullah tuh sebelum tidur pun beliau dalam kondisi betul-betul ingatnya kepada Allah tuh nggak kurang. Itulah Rasulullah SAW. Maka beliau ya punya rasa percaya diri untuk hadir senantiasa di depan Allah SWT. Maka tahajudnya tidak pernah tinggal kalau Rasulullah, ya, karena senantiasa mengingat Allah SWT. Nah, ini untuk yang bagian ketiganya ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya kata Al-Imam, am kaifa yarju an yafhama daqa'iqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Dan bagaimana mungkin dia berharap dia akan bisa paham daqa'iqal asrar, rahasia-rahasia sir, atau kalau sebagian orang mengatakan core of the core ya. Rahasia di dalam rahasia. Bagaimana mungkin dia akan bisa memahami inti daripada segala rahasia kebaikan atau rahasia ilmu yang Allah tetapkan atau yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, wa huwa lam yatub min hafawatihi, sedangkan dia belum lagi bertaubat daripada kelengahan-kelengahannya. Tadi dia belum bersuci daripada junub kelalaiannya, itu bahasa Al-Imam. Jadi tadi junub ibarat kelalaian itu diibaratkan sebagai junub. Artinya kotor lah. Orang kalau udah junub kan jijik. Sebelum junub memang tidak merasa jijik, tapi kalau udah junub jijik sendiri walaupun punya sendiri gitu. Maka orang yang lalai dari Allah ibaratnya adalah orang yang
seharusnya dia merasa jijik terhadap diri dia sendiri gitu. Nah, kalau seandainya dia merasa dia secara fitrah seharusnya dia merasa jijik terhadap diri dia sendiri, maka nggak mungkin dia datang menghadap Allah dalam kondisi dia sendiri nggak percaya diri. Ibaratnya kita, mohon maaf, habis kita junub, belum lagi bersuci, datang ketemu menteri, datang ke istana presiden, kita sendiri pasti nggak nyaman. Aduh, gimana ya, paling kita, walaupun mungkin orang melihat pakaian kita bagus gitu, pakaian kita necis, rapi gitu, tapi kalau kita tahu kita dalam kondisi sedang junub, kita pasti nggak nyaman. Nah, itu kalau orang yang lalai dari mengingat Allah, dia akan senantiasa begitu, maka nggak percaya diri dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau untuk hadir di hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau hati masih lalai dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang bagaimana mungkin dia akan bisa paham terhadap inti daripada segala rahasia rohani atau rahasia inti yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, hamba-hamba para wali lah dalam hal ini. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, atau yang disampaikan oleh nabi, oleh para nabi misalkan, bagaimana mungkin dia akan bisa paham, sedangkan dia belum lagi bertaubat daripada kelengahan-kelengahannya. Hafawat itu istilahnya masa-masa di mana seseorang tuh nggak sadar, tiba-tiba nggak sadar gitu. Kalau seorang murid ketika belajar misalkan, ketika dia sedang asik-asik tiba-tiba tertidur, hilang gitu. Habis itu bangkit lagi, hilang lagi. Itu bagian daripada hafawat. Jadi bagaimana mungkin dia akan paham? Ibaratnya murid yang ada di kelas, kita ngajar misalkan, tiba ada murid matanya melek tapi hilang lagi, melek lagi, hilang lagi. Kira-kira nanti paham nggak dia? Nggak paham lah dia. Begitu juga kalau seandainya kita dari kesalahan-kesalahan kita, jadi diibaratkan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, itu ibaratnya kita dalam kondisi hafawat tadi. Ya Allah, nafsu saya membuat saya berdosa, ya Allah. Akhirnya kita melakukan dosa, kemudian kita sadar lagi. Kemudian besoknya lagi, atau beberapa waktu kemudian dosa lagi, kemudian sadar lagi. Nah, kalau kita ingin memahami rahasia-rahasia Allah, maka kita harus bertobat atas setiap kelengahan-kelengahan kita itu. Jadi ibaratnya kesalahan-kesalahan tadi itu adalah sebagai masa di mana kita lengah. Nah, sehingga diri kita dikuasai oleh iblis, diri kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, sehingga gak bisa kita kendalikan. Karena lemahnya diri kita itu, akhirnya kita terlanjur melakukan itu. Maka untuk supaya kita bisa memahami daqaiqul asrar tadi, atau inti daripada segala rahasia kebaikan yang Allah turunkan kepada para walinya itu, maka kita harus bertobat daripada itu semua. Nah, jadi untuk lebih memudahkannya, kita kalau ingin paham dengan rahasia-rahasia yang Allah berikan kepada kita dalam segala hal ya, maka kita harus nantiasa bertobat kepada Allah SWT. Orang yang nggak pernah taubat kepada Allah nggak akan diberikan hikmah oleh Allah. Kalau dia melakukan kesalahan, habis itu dia merasa enteng-enteng aja, nggak ada masalah gitu. Dia anggap lewat aja kesalahan dia kepada Allah SWT, ya pasti nggak akan diberikan hikmah oleh Allah. Tapi kalau seandainya dia melakukan kesalahan karena kelengahannya dia minta kepada Allah, ya Allah, karena hawa nafsu saya ya Allah, karena setan ya Allah, karena pokoknya dia akuilah kesalahan dia kepada Allah, aku taubat ya Allah. Maka setelah itu Allah akan berikan kepada dia pancaran hikmah. Allah akan berikan kepada dia rahasia kenapa tadi dia melakukan kesalahan. Akan ada ilmu di balik itu yang Allah ajarkan kepada dia. Seperti seorang bandit besar lah. Ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia mulai taubat, maka dari situ dia akan diberikan hikmah. Jadi pengalaman buruk dia selama ini akan bisa menjadi pengalaman yang baik bagi dia dengan taubat dia kepada Allah. Tapi kalau dia nggak taubat kepada Allah, maka selama-lamanya dia akan dalam keburukan. Dan sebaliknya, kalau seandainya dia taubat kepada Allah dari kesalahannya itu, walaupun nanti dia akan melakukan kesalahan lagi, tapi setelah dia taubat tadi, Allah akan berikan kepada dia hikmah-hikmahnya. Kamu tadi kenapa kamu masih bisa melakukan itu? Karena selama ini kamu masih kurang di dalam masalah ini. Ibarat orang yang belajar, biasanya gagal, kan kata guru yang baik kan, kegagalan itu adalah proses belajar yang baik.
Dengan gagal kita tahu mana yang harus diperbaiki. Begitu juga bagi orang yang bertaubat, dia tahu dia salah dan dia bertobat kepada Allah, dia tahu oh ternyata ini karena saya belum totalitas dalam taubat saya kepada Allah. Saya taubat tapi pergaulan saya masih bersama mereka, sehingga saya terbawa lagi sama mereka. Selama ini mungkin mohon maaf suka dengan minuman keras, pelacuran, taubat kepada Allah, hijrah masuk Islam, tetapi pergaulannya nggak ditinggalkan, balik lagi ke sana. Nah banyak kan Pak ya. Nah, habis itu balik lagi ke sana. Nah, kalau dia taubat maka Allah akan ajarkan kepada dia, kamu melakukan itu atau balik ke sana sekarang adalah kesalahan kamu karena kamu tidak meninggalkan kawan-kawan buruk itu. Nah, kemudian setelah dia tinggalkan, ternyata ada lagi. Oh ternyata kamu masih kurang sabar. Diajarkan lagi oleh Allah SWT. Kemudian setelah dia mulai sabar, ternyata ada ujian lagi. Ternyata kepada dia dipahamkan hidup itu memang adalah ujian. Yang selama ini mungkin dia nggak paham. Hidup itu adalah ujian. Jadi ketika dia sudah dari sini ketika mulai hijrah diuji, setelah itu diuji lagi, lama-lama sudah lurus pun diuji lagi. Tapi kalau dia taubat senantiasa kembali kepada Allah, Allah akan ajarkan kepada dia hikmah-hikmah itu yang diajarkan hanya kepada para walinya. Yang terakhir minimal diajarkan kepada dia karena hidup itu adalah ujian. Ketika dia sudah sampai kepada taraf itu, maka apapun yang terjadi akan ringan bagi dia. Tapi kalau seandainya dia nggak pernah taubat, saya yakin dia akan senantiasa berada dalam penderitaan. Kalau dia nggak taubat dari setiap kesalahan-kesalahan dia itu, maka dia akan senantiasa berada dalam penderitaan seperti itu, dan akan senantiasa berada dalam kesalahan. Nah, buah daripada tidak taubat daripada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Jadi kalau kita ingin paham, setiap pengalaman-pengalaman yang buruk mungkin Allah izinkan terjadi pada diri kita berupa kesalahan dan dosa. Kalau kita ditakdirkan melakukan itu, maka taubat, setiap kali melakukan taubat, dan setiap kali itu juga Allah akan ajarkan kepada kita rahasia-rahasia yang selama ini mungkin belum kita ketahui. Ini hikmahnya sangat luar biasa. Ini hikmah yang ke-13. Nah, ada yang diinikan nggak Pak? Enggak, kita tambah satu hikmah lagi. Iya Pak. Kenapa Pak? Yang kelima. Iya. Yang mana itu Pak? Yang lima, saya jadi ini. Yang kelima. Iya, ada yang miripnya. Ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taksiruka fi ma talaba minka dalilu ala intimasil basirati minka. Iya, ada miripnya Pak. Kalau itu kan tentang orang-orang yang basirah itu sudah padam cahayanya, di mana yang dia tuntut adalah sesuatu yang sudah dijamin. Dia saling menjelaskan sebenarnya ini. Dia tuntut sesuatu yang sudah dijamin. Kemarin kita ibaratkan contohnya itu adalah seorang yang masuk perusahaan, dari awal ditanya gaji aja, bukan bagaimana cara dia bekerja, ini bagaimana caranya, ini bagaimana cara, bukan itu yang dia tanyakan, tapi gaji saya gimana, tiap hari nanyain itu. Nah, itu orang yang artinya mata batin dia itu sudah tertutup. Nah, hampir mirip dengan yang kita bahas pada malam hari ini yang ke-13. Tapi yang ke-13 ini agak lebih panjang dia, agak lebih jelas, agak lebih luas penjabarannya. Kemudian yang kita tambah satu lagi. Yang ke-14, al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Alam semesta ini pada dasarnya adalah gelap. Jadi pada dasarnya alam semesta ini adalah gelap. Nah, kenapa? Karena memang selain Allah itu adalah pada dasarnya gelap. Allahu nurus samawati wal ardi. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah cahaya dan sumber cahaya. Wa inna ma'anarahu zuhurul haqqi fihi, dan alam ini menjadi bercahaya karena zahirnya al-haq, Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, bukan berarti alam itu. Jadi kita jangan bayangkan alam itu sebagai
tempat, sebuah tempat kemudian Allah hadir dalam, bukan, gak usah bayangkan itu. Ini maksudnya adalah alam-alam rohani. Nah, bahasan kita alam rohani, supaya kita tidak terjebak pada penggambaran Allah seperti makhluk yang di dalamnya ada tempat di dalamnya. Kalau seandainya alam ini adalah sebuah tempat, kemudian siapa yang menciptakan tempat? Nanti kan pertanyaan akan ke situ lagi. Nah, berarti sudah ada tempat dong sebelum Allah ada di situ. Nah, kan ini kan bahasanya dalam ilmu kalam. Jadi kita di dalam ilmu tazkiyatun nafsi ini kita menggambarkannya dalam gambaran teori rohani saja. Jadi alam ini pada dasarnya adalah gelap, dan bukan dengan cahaya matahari, bukan dengan cahaya yang ini ya, bukan cahaya bendawi yang seperti ini, bukan cahaya indrawi maksudnya. Dan dia menjadi bercahaya karena zahirnya Allah di dalamnya. Artinya begini, di antara bentuk cahaya yang ada di alam ini, ketika kita menjadi manusia, kita bisa hidup, itu bagian daripada cahaya Allah. Kita bisa berbicara, bagian daripada cahaya Allah. Tanaman ini tumbuh, bagian daripada cahaya Allah. Karena Allah hadir di dalamnya. Maka di sini dikatakan dia menjadi bercahaya, bisa dibedakan mana yang baik dan buruk di dalamnya, bisa tumbuh sesuatu yang mati di dalamnya, itu bagian daripada efek daripada cahaya Allah. Kenapa dia bisa bercahaya seperti itu? Karena Allah zahir di dalamnya. Kalau Allah nggak zahir di dalamnya, maka dia nggak akan bercahaya. Maka yang mati akan tetap mati, yang gelap akan tetap gelap, yang tidak ada akan menjadi tidak ada, tetap menjadi tidak ada. Tapi ketika Allah SWT zahir di dalamnya, maka yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang mati menjadi hidup, dan seterusnya. Maka dari itu kata al-Imam, faman ra'al kauna, maka barang siapa yang melihat alam, dia melihat tumbuhan, dia melihat hewan, dia melihat bangunan, dia melihat macam-macam yang indah-indah, dia melihat matahari, dia melihat bulan. Maka barang siapa yang melihat alam, walam yashhadhu fihi, dan dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya, au indahu, atau di sisinya, atau bersama atau di sisi alam tersebut, au qablahu, atau sebelum alam tersebut, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh dia sudah tidak akan mungkin bisa melihat wujud daripada cahaya. Nah, maka dia nggak akan bisa untuk mendapatkan wujud daripada cahaya. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bi suhubil asar. Nah, kalau orangnya seperti itu, dia melihat alam, kemudian dia tidak melihat Allah, tidak menyaksikan ya. Melihat jangan bayangkan dengan mata. Ini melihat maksudnya adalah penglihatan yang batin. Nah, jadi batinnya tidak melihat Allah di dalamnya, tidak melihat Allah di sisinya, di sisi alam tersebut, atau tidak melihat Allah sebelum alam tersebut, atau tidak melihat Allah setelah alam tersebut, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan cahaya selama-lamanya. Ya, maksudnya apa? Analogi sederhana aja. Kalau orang yang melihat Allah sebelum segala sesuatu, dia tahu ini ada karena diciptakan oleh Allah SWT. Dia baru ada setelah Allah ciptakan. Berarti dia sudah mengetahui, berarti dia menyaksikan Allah sebelum ini ada. Karena dia mengatakan dan dia meyakini secara batin dia melihat, menyaksikan bahwa air ini ada karena sudah diciptakan oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak ciptakan, maka air ini nggak akan ada. Berarti adanya air dia bisa menyaksikan Allah dalamnya kan? Bukan berarti melihat Allah di dalam, enggak. Jadi bahasan Allah itu bukan bahasan indrawi. Bukan bahasan indrawi. Tapi bahasan Allah itu bahasan yang ya di luar pandangan kita, di luar pandangan mata kita. Jadi menyaksikan Allah maksudnya adalah dia melihat bahwa air ini adalah efek daripada wujud Allah SWT. Efek daripada penciptaan Allah. Nah, kalau Allah nggak ciptakan, maka dia tidak akan bisa, maka air ini tidak akan ada. Berarti ini sebelumnya. Kemudian au indahu, atau di sisinya. Artinya kalau seandainya Allah tidak ada di sini, mungkin air ini sudah. Kalau Allah tidak jaga air ini, mungkin
tiba-tiba air berubah menjadi menjadi asam, tiba-tiba air berubah menjadi darah, tiba-tiba berubah menjadi angin, bisa saja. Tapi Allah masih menjadikan dia sebagai air yang utuh. Itu artinya ada Allah di dalamnya yang bekerja untuk itu. Sama ketika kita pandang diri kita. Kenapa kita masih seperti ini? Karena ada Allah yang menjaga diri kita, sehingga kita masih seperti ini. Sampai kapan? Sampai ajal kita datang. Berarti kalau orang yang bisa menyaksikan Allah pada diri dia, berarti dia bisa menyaksikan Allah saat ini pada diri dia. Misalkan saya ada sekarang ya karena Allah masih menjaga saya. Allah masih sayang kepada saya, masih mencurahkan rahmat kepada saya. Saya masih bisa melihat karena Allah masih memberikan penglihatan kepada saya. Saya masih bisa mendengar karena Allah masih memberikan kepada saya pendengaran. Saya masih bisa merasakan karena Allah masih memberikan kepada saya hati. Nah, berarti orang itu bisa menyaksikan Allah pada diri dia, atau di sisinya. Nah, kalau di sisinya berarti dia akan bisa melihat Allah itu senantiasa menjaganya. Ada Allah di sini yang akan menjaga daripada misalkan ini diganggu oleh misalkan makhluk yang lain, ada Allah yang akan menjaganya. Misalkan gitu. Jadi dan senantiasa dia bisa menyaksikan Allah dengan mata batinnya. Au ba'dahu, atau setelah ini hilang, tiba-tiba hilang, misalkan kayak kejadian di Palu atau di Lombok beberapa tahun yang lalu atau sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, itu kan habis semua nih, bangunan dibangun tinggi-tinggi, habis itu terjadi gempa, luluh lantak semuanya. Orang yang yang masih bisa melihat cahaya, minimal ketika ketika alam itu sudah tidak ada di depan mata dia, seharusnya ketika itu dia bisa melihat Allah. Kenapa bisa terjadi? Ya karena Allah yang melakukannya. Karena Allah memberikan ujian kepada kita. Karena Allah berkehendak begini supaya kita kembali kepadanya. Nah, kalau orang bisa begitu berarti dia bisa melihat cahaya. Artinya dia masih punya cahaya dalam hati dia. Tapi kalau seandainya ketika ditampakkan kepada dia misalkan pohon yang indah, dia tidak bisa menyaksikan Allah di dalamnya. Ketika dia melihat dirinya, dia tidak bisa menyaksikan Allah pada dirinya. Dia memandang dirinya adalah karena kehebatannya dia. Dia memandang alam tumbuhan itu tumbuh adalah dengan sendirinya. Ketika itu dia nggak bisa menyaksikan Allah. Ketika diberikan ujian oleh Allah SWT, tidak juga dia bisa menyaksikan Allah bahwa menurut dia ini hukum alam memang terjadi dalam setiap 100 tahun dan nggak ada Tuhan di dalamnya mengatur ini. Ini memang alam itu kondisinya begini. Kalau sudah terjadi begitu, dia masih mengatakan itu tidak membawa Allah di dalamnya, berarti memang orang seperti ini adalah orang yang tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Nah, jadi selamanya dia nggak akan mendapatkan cahaya. Wa hujibat anhu, dan orang seperti ini berarti dia sudah menjadi seorang yang kondisinya tertutup darinya sinar matahari ma'rifat atau sinar ma'rifat yang terang benderang, tertutup darinya karena adanya suhubul asar, karena adanya bekas-bekas alam, atau tertutup dari dia cahaya ma'rifatullah itu dengan adanya penutup-penutup dari dunia ini, dengan dengan sesuatu yang dia lihat daripada kehidupan dunia ini. Artinya dunia itu sudah menutup dia daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah orangnya, orang kalau seandainya sudah tidak bisa menyaksikan Allah. Makanya setiap ada kejadian-kejadian yang kita lihat dalam kehidupan kita, itu sebenarnya cara Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita, seperti yang pernah kita bahas ya. Nah, termasuk juga yang puncak perkenalan itu adalah ketika musibah diberikan kepada kita. Nah, saat itu Allah betul-betul memperkenalkan dengan paksa. Nah, kalau kita disuruh tadabbur begini, kenapa airnya jadi bersih? Itu kan tidak dipaksa. Itu karena kesadaran kita aja. Nah, tapi kan nggak banyak yang punya kesadaran seperti itu. Tapi kalau seandainya sudah dengan paksaan juga nggak mau dipaksa, berarti orang ini sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan cahaya. Nah, kalau sudah tidak mendapatkan cahaya, ya maka ya tidak akan selamanya dia tidak akan bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang ke-14. Saya kira ini
Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan, kalau enggak kita cukupkan. Tapi penjelasannya gimana Pak? Memang bahasanya agak berat memang bahasanya, tapi mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Kalau Pak Ari gimana Pak? Hmm. Iya. Emang selama ini emang di depan kita ini cara Allah untuk menunjukkan diri kita, menunjukkan dirinya kepada kita. Makanya para ulama itu mengatakan alam semesta ini adalah tajalliyat daripada Allah. Tajalliyat itu artinya cara Allah untuk menampakkan dirinya kepada kita. Tanaman itu Allah itu ya tajalla di situ, artinya Allah itu menampakkan diri dia kepada kita melalui itu gitu. Nah, misalkan dia tumbuh berarti ada yang menumbuhkan, ada yang berikan kepada dia sifat tumbuh gitu. Dia hidup berarti ada kehidupan, ada yang berikan kepada dia kehidupan, itu adalah Allah yang maha wujud. Sebenarnya dalam setiap apapun yang kita lihat, sebenarnya Allah menyampaikan pesan itu kepada kita, tapi tidak banyak yang mau menangkapnya. Enggak banyak yang menangkap itu, hanya sebagian, dan yang sebagian kecil itu adalah yang disebut sebagai orang yang ulul albab, itu orang-orang yang senantiasa menggunakan hati dan pikirannya untuk merenung, bertafakur dan berzikir kepada Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau gitu kita tutup ya. Nah, kita cukupkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan keluarga-keluarga yang lain yang pada malam hari ini mungkin ada acara keluarga, dan kita semua juga diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberkahi lingkungan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.